kita nanti akhirnya dunia akan mengatakan bahwa kita nggak mampu menyelenggarakan Piala Dunia ini. Ya. Ketika kita mengajukan Piala Dunia yang senior, loh Anda kan udah pernah, nggak bisa. Yang junior aja nggak mampu. Mampu, gitu. karena ada Israel nanti. Ya. Kedua, nanti ada Olimpiade Bang. Ya. Ditolak juga. Akhirnya semua ditolak. Ya. Udah, karena kita ributkan bahwa nggak bisa dipisahkan. Ya. Sementara Bang, Palestina itu memisahkan. Udah, Ya. nanti mereka tanding Bang. Misalnya Palestina jadi tuan rumah Piala Dunia di Palestina. Israel datang, dia terima Bang main. Kita tolak semua di sini, kita hancur semua di sini. Ya. Yang salah main bola, santai-santai aja. Drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Kami maklumi yang menolak kedatangan tim Israel. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan nyaman dan aman dan pertandingan berjalan dengan baik. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Iya, tapi yang pasti Bang, ini sama kayak orang menikah Bang. Ya. Pada saat kita ngobrol, ada perjanjian pranikah Bang. Ya. Sudah kita tanda tangani. Sudah tanda tangani semua nih. Sudah setuju. Udah setuju semua. Ya. Pas pada itu saat waktu itu termasuk nggak ke Gubernur Bali dan Jawa Tengah ikut tanda tangan? ikut tanda tangan. Ikut tanda tangan. Semua kata tangan, nggak ada yang nolak. Ya terus? Kemudian pas mau tunangan Bang, Ya. udah ditetapkan hari kapan tunangannya. Tahu-tahu? Tiba-tiba dikatakan, wah kita nggak mau. Karena ada tempatnya nggak bisa. Ya. Ya, pastilah perempuan ini marah Bang sama kita. Menurut Sebenarnya. Jadi Israel itu, ini kita anggaplah ke Indonesia. Ya. Jadi kalau kita bilang Israel kan langsung kita gimana? Kalau Indonesia kan gini, Indonesia lolos kualifikasi, bertarung terus. Dan itu yang menyelenggarakan FIFA. Dengan FIFA. Oke. Kemudian lolos Indonesia. Ya. Kemudian tiba-tiba ada tuan rumah, entah Ya. siapa negara itu, bilang begini, maaf, kami tolak Indonesia. Ya. Kami nggak mau, kami oke menyelenggarakan pertandingan ini kalau Indonesia nggak ikut. Ya. Atau misalnya Indonesia boleh ikut tapi tidak boleh pakai lagu kebangsaannya. Ya. Atau nggak boleh bla 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 bla. Ya. Lah, kan kita marah Bang. Salah kami apa? Ya. Kami ikut kompetisi sejak awal, Dan- lolos, kok kami dilarang-larang? Ya. Kami nggak ada masalah kok dengan itu. Yang pertama kalau bicara sepak bola Pak, Bang, Ya. prinsipnya asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Itu ada di statuta FIFA maupun juga negara anggotanya. Artinya? Prinsipnya seperti itu, sejati-jatinya sepak bola. Kalau kita bicara kondisi real sekarang, dalam sudut pandang saya sebagai pengamat bola, situasinya runyam dan di ujung tanduk terkait Piala Dunia U20. Yaitu? Kalau nggak runyam ya mungkin Presiden nggak akan pidato khusus juga Pak. Ya. Berarti kan itu tandanya indikatornya memang situasinya runyam. Ya. Terancam gagal ini Piala Dunia U20. Karena kalau kita ibarat makan analoginya menu besarnya belum terjadi 20 Mei kick off. Drawingnya nggak dikasih Pak. Jadi ibaratnya makanan pembukanya juga nggak dikasih atau dibatalkan gitu loh. Ini tanda-tanda yang negatif, tanda-tanda yang buruk. Karena kalau kita bicara toleransi, waktu Oktober terjadi tragedi Kanjuruhan sebetulnya kan kita dalam posisi yang terancam juga. Ya. Soal tuan rumah ini. Jadi kalau lalu dengan tambah penolakan, maka kelihatan respon FIFA kan marah. Keras lah. Saya nggak bisa sebut Bakal respon apa akibatnya terhadap Indonesia? Pembatalan kelihatannya Pak. Tendensinya ke arah sana. Dan kalau pembatalan oleh FIFA, apa akibat jangka panjang kepada Indonesia? Jangka panjangnya Pak, kita kehilangan kepercayaan dunia internasional di dunia olahraga untuk menyelenggarakan event-event internasional terutama FIFA. Atau bahkan bukan cuma FIFA. Olimpiade di bawah IOC ataupun event-event internasional lain. Karena dunia internasional melihat ini kan, situasi ini. Statuta PSSI mengatakan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ada lagi apa peraturan Menteri Luar Negeri mengatakan begini. Apa komentar Anda sebagai pengamat sepak bola? Iya, kalau saya ingin mendudukan antara Lex Sportiva dengan hukum positif dalam posisi yang beringan tidak dalam dibenturkan.
Begitu. Iya, artinya Jadi kan kalau menurut Anda tidak ada alasan untuk menolak kehadiran tim Israel. Betul, Pak. Karena kalau sejatinya kita ngelihat bahwa event ini miliknya FIFA. Ya. Kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Ya. Dan semua tim yang lolos ke Indonesia adalah tim yang lolos secara kualifikasi. Artinya mereka meraih tiketnya gitu loh, Pak. Ini statuta PSSI. Ya, pasal 7 Ya. tentang Ya. netralitas dan non-diskriminasi, dan ini tentu diadopsi dari statuta Terutama ayat FIFA. 3, dalam menjalankan tugas, kegiatan serta urusan tersebut, PSSI tidak dapat diintervensi oleh pihak luar manapun. Maksudnya tidak dapat diintervensi oleh DPR, oleh gubernur, itu maksudnya itu. Kalau pasal 3 lebih kepada urusan domestik, Pak. Ya. Tapi kalau dalam kaitan dengan tuan rumah Piala Dunia, Ya. ini keterlibatan pemerintah juga. Karena soal tadi, Jadi pasal government mana? garansi. Ini nggak relevan? Nah itu, enggak, pasal 7 yang 1-2 tadi kan udah menunjukkan. Oh begitu. Netralitas dan non-diskriminasi. Artinya tidak ada alasan apapun untuk Untuk menolak. Iya, kehadiran tim finalis dalam hal ini adalah timnas Israel. Oke Pak Arya, hukumannya apa kalau kita tetap nanti akhirnya dibatalkan? Apa hukumannya yang bakal diterima oleh Indonesia dan PSSI? Gini Bang, kita kan belum tahu nih. Ya. Tapi yang pasti, ini kan sudah mencederai perjanjian. Sudah membuat kerugian juga kepada 23 negara lainnya. Benar. Karena mereka sudah siap dan sebagainya, mereka siap sebagainya, ada keluar uang dan sebagainya, menyiapkan, terkena juga dampaknya. Ya. Tentunya ini akan banyak bisa terjadi hukuman. Bisa saja. Antara lain? Ambil kita the worst case-nya, paling parah. Kita di-ban oleh FIFA. Kita ini pernah mengalaminya tahun 2015. Kita nggak akan diakui di internasional. Tidak diakui? Ya, jadi kita nggak akan bisa ikut SEA Games, bikin apa, nggak ada namanya itu. Dikucilkan. Dikucilkan kita. Kemudian Liga 1, 2, 3 kita yang ada di Indonesia, kan itu bagian dari kompetisi FIFA. Itu pun akan nggak diakui. Akibatnya yang adalah Liga Tarkam. Dan akibatnya pemain kita sekitar, klub kita aja sekitar 800 klub Liga 3. Ya. Ditambah yang lain sama Liga 1, Liga 2, total pemainnya mencapai 35.000 orang. Ya. Itu langsung nggak punya kerjaan. Ya, itu yang hukumannya Bang. Dan kita, akibatnya di sepak bola kita, itu akan bisa sangat, ya itu kegelapan lah. Masa-masa kegelapan bagi kita. Nah itu yang dampak yang kita akan alami. Oke, masa kegelapan. Ya. Pak Sukamta, tadi sudah betapa akibatnya sangat fatal, masa kegelapan. Apa Bapak tega dari Partai PKS membiarkan masa kegelapan terhadap bangsa ini termasuk generasi muda? Begini, soal sepak bola, kita sama concernnya dengan bapak-bapak. Ya. Urusan sepak bola kami dukung 100% lah. Ya. Pengembangan sepak bola 100% kita dukung. Ya. Jangan keliru di situ. Ya. Tapi soal lobby kepada FIFA, Pak Erick Thohir itu jagonya. Ya. Kanjuruhan, korban 130 orang lebih meninggal, kita sudah membayangkan masa kegelapan sepak bola, kita akan di-ban di dunia internasional. Tiba-tiba Pak Erick Thohir bisa membalikkan itu. Lobby dan akhirnya kita tidak mendapatkan sanksi. Jadi kalau kali ini kenapa kita ragu-ragu? Kenapa Bang Arya yang biasanya jagoan ragu duluan? Jangan-jangan memang lobbynya ini sudah kendor duluan. Ada faktor-faktor lain. Masuk Bapak lobby apa? Maksud saya lobby untuk penyelenggaraan ini. Tanpa kehadiran Israel, begitu? Jadi begini, saya kalau mencermati sejarahnya, Pak Erick sudah mengatakan ada 6 stadion belum siap, kemudian FIFA juga akan membuat penjurian terakhir 21 sampai 27 Maret. Artinya ada something yang harus kita pertimbangkan, bukan satu-satunya penolakan atas kehadiran Israel ini. Jadi Pak Erick nggak pernah ngomong tentang 6. Ya. 4 yang udah siap, 2 yang nggak siap. Ya. Yang 4 sebenarnya dalam kejuaraan Piala Dunia, 4 pun udah cukup. Oke. Jadi poin saya begini. Poin saya begini, Mas. Bang. Artinya, saya jangan dialihkan ke hal yang lain. Gitu. Dan kemarin FIFA sudah melakukan inspeksi ke lapangan-lapangan. Artinya semua dipenuhi sudah? Sudah dipenuhi, Bang. Hanya soal tim kehadiran Israel? Nah, karena kemarin gagal di drawing kita, dan itu ditolak. Gitu. Ya. Itu yang membuat semua jadi berantakan. Dan itu semata-mata karena soal Israel? Iya. Oke, tetap harus ikut. Apa PKS menolak tetap? Begini, kalau urusan tadi ya saya sampaikan, kemanusiaan dan sepak bola itu jelas. Bahkan PSSI juga ngasih sanksi kok kepada Arema yang
di situ penyelenggaraannya terjadi kematian sekian banyak supporter gitu. Nah ini ada negara yang pelaku kekerasan, dia bertentangan dengan konstitusi kita, wajar dong kami PKS ini mewakili konstituen yang kebanyakan menolak kedatangan Israel. Artinya PKS dengan alasan apapun akan tetap menolak kalau Israel ikut. Kami saya kira akan tetap konsisten mempertahankan amanat konstitusi kita. Oke, jadi PKS akan tetap menolak sehebat apapun Erik melobi selama Israel ikut ke Indonesia, tetap PKS menolak. Pak Reza Syah, Bapak sebagai pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, apa pendapat Bapak? Di satu pihak pemerintah Indonesia sudah tanda tangani government guarantee bahwa boleh dilaksanakan di Indonesia tanpa memandang apakah Israel atau tidak. Sekarang tiba-tiba ditolak. Kalau sampai ditolak nanti, apa akibatnya terhadap Indonesia? Ini luar biasa, Bang. Yaitu? Pertama, tadi Bang Welly sudah bilang ya, simpul-simpul olahraga kita itu bisa ditutup, Pak. Ya. Dan saya tidak bisa bayangkan sekian puluh ribu insan-insan sepak bola yang hidupnya tergantung dari sepak bola itu akan terlunta-lunta. Dan untuk itu saya berpikir kalau kita tidak kuat, tidak kompak dalam negeri, itu goyangan dari luar itu bisa berlanjut ke arah konferensi-konferensi internasional yang kita lakukan dan juga komitmen ekonomi, investasi yang sudah kita buat bersama-sama. Tahun ini kita adalah ketua ASEAN. Pada saat yang sama kita juga adalah ketua ASEM, Asia European Meeting. Jadi akan banyak konferensi-konferensi internasional. Jadi kita akan merusak achievement yang sudah kita dapat. Betul, Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan antara lain oleh Pak Sukamta, alasannya adalah alasan dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu konstitusi kita bahwa menentang penjajahan. Bagaimana komentar Bapak? Saya setuju. Niat ingsun kita semua adalah menjunjung tinggi konstitusi. Itu adalah dasar hukum yang tertinggi. Jalan tengahnya itu sebenarnya sudah dibuat lewat Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2009 bab 10 membuat hal khusus. Pertama, dalam berurusan dengan Israel tidak ada surat resmi. Sudah kita lakukan. Kedua, tidak menerima delegasi secara resmi di tempat resmi. Sudah kita lakukan. Yang ketiga, tidak ada bendera dan tidak ada lambang dan tidak ada atribut. Ini mungkin yang akan dinegosiasikan oleh Pak Erick Thohir. Artinya menurut Peraturan Menteri Luar Negeri ini, tim Israel boleh datang dengan beberapa persyaratan, begitu? Betul. Kalau dia hadir, bertanding, menang, apakah itu merupakan pengakuan politik negara Israel? Tidak. Tidak. Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 151 A, B, C, dan D itu dikatakan apapun yang dilakukan oleh dia di sini tidak membawa konsekuensi politik. Oh begitu? Ya. Ibaratnya begini Pak Tommy Welly, kalau nanti dia menang, pasti benderanya harus dikibarkan dong. Apakah itu termasuk mengakui negara Israel? Barangkali mungkin enggak menang di olahraga tanpa bendera negaranya dikibarkan? Ya tidak mungkin, Pak. Jadi? Tidak mungkin. Bahkan kalau di sepak bola itu sebelum menang, saat memulai pertandingan kan sudah ditayangkan national anthem dan juga benderanya. Sebelum memulai pertandingan kan. Lagu kebangsaannya dinyanyikan? Ya, lagu kebangsaannya. Kalau itu kan prosedur sepak bola. Ahli hukum internasional. Kalau Israel menang, benderanya dikibarkan, dinyanyikan lagu kebangsaan Israel, apakah itu pengakuan terhadap negara Israel? Kalau menang, terus diapain? Hanya, halo yang menang Israel, selesai suruh pulang gitu? Ya. Jadi gimana? Kita cari jalan tengah. Yaitu? Ya ini yang berdiri, yang berkibar adalah bendera. Kalau kita punya koni, ini koninya Israel, satu. Dan yang kedua, kalaupun ada lagu kebangsaan, itu silakan dengar dengan headphone. Begitu? Ya, di lapangan. Itu salah satu jalan tengah yang bisa kita lakukan. Itu jalan tengah. Oke, kalau jalan tengah itu Pak Sukamta, Bapak setuju nggak? Israel datang dengan jalan tengah. Gini. Kalau ini jalan tengah, ini masih dipersoalkan, sebetulnya pertanyaan saya gini, kan ini Permenlu ini kan peraturan pemerintah juga, Menlu bagian dari pemerintah. Apakah PSSI dari bagian pemerintah ini tidak tahu kalau ada Permenlu? Kalau ini sudah tahu dari awal, kenapa baru dipersoalkan sekarang? Mestinya sejak mengajukan dulu sudah mempertimbangkan ini gitu loh. Nah, ini Bang, seperti pertimbangan melanggar konstitusi tadi gitu. Sebentar Pak, gimana? Ini saya lucunya sama teman-teman, khususnya teman Pak Sukamta dan kawan-kawannya. Kita masih ingat Desember lalu ada pertemuan IPU Bang. Di Bali.
Ya. Itu lebih gila, Bang. Bukan main bola. Ya. Itu parlemen, Bang. Yang Union. Datang. Knessetnya Israel datang, Bang. Ya. Diterima oleh kita semua di sana. Penyelenggaranya siapa tuh? Penyelenggaranya Indonesia di Bali. Ya. Tapi yang undang adalah IPU. Ya. Tapi kita kayak posisinya kayak PSSI sekarang. Ya. Tuan rumah. Tuan rumah. Itu ada bendera Israel di sana. Ada bendera Israel. Ada. Dan itu anggota DPR loh, Bang. Dan satu pun fraksi PKS nggak nolak, Bang, di situ. Itu berarti pemerintah melanggar Permenlunya pemerintah sendiri dong. Anda kan melanggar juga. Kami itu protes kepada Kemenlu. Kami Ini, protes juga. Bukan, Cuman penyelenggaranya persoalannya Anda loh. begini. Bukan pemerintah loh, ini jangan ngeles loh. Itu jelas-jelas itu parlemen loh. Itu teman-teman loh. Itu kami Mardhani juga Alisera protes. ngomong apa? Mardhani Alisera ngomong apa? Ini PKS, Bang. Ya. Fadlizon ngomong apa? Kami hanya penyelenggara. Yang ngundang itu IPU. Ya. Sama kayak kita. Bahkan itu orang politik loh, Bang, datang ke sana. Ya. Nggak bisa dipungkiri, itu fakta yang Artinya ada. sudah ada presiden, Sudah parlemen ada. Israel Maaf. datang, benderanya juga berkibar. Berkibar. Loh, kalau ini oke katakan penyelenggaranya itu FIFA dan kita punya aturan gini. Kenapa PSSI tidak mempertimbangkan aturan ini gitu? Kenapa kemarin teman-teman nggak mempertimbangkan itu juga ketika diterima itu? Kalau itu kami protes juga Nggak. kok. Oke. Saya protes. Nggak ada Saya protes, ikut Bang. protes. Kalau protes Anda tolak, Bang. Ini nggak ditolak, Bang. Begini, ini babnya kan bab pemberitaan. Kalau eksistensi protesnya kami protes, tapi gaung pemberitaan beda dengan hari ini. Bukan, karena kan ini masalah gaung, Bang. Jadi bukan kekonsistenan. Kalau sikap Nggak konsisten, kami konsisten. Enggak. Kami menolak Iya, dari awal. ketika gawean sendiri itu cuek. Ketika gawean kita itu enggak, itu agak marah. Oke, kita akhiri dulu. Pak Sukamta dari PKS. Kalau nanti seperti usulan dari Pak Reza ada jalur jalur tengah. Tim Israel boleh datang tapi dengan pembatasan. Misalnya lagu kebangsaannya tidak dinyanyikan, apakah PKS tetap menolak? Secara prinsip kami akan terus mempertahankan sikap kita pada konstitusi. Bahwa nanti apakah komprominya antara FIFA dengan PSSI dengan pemerintah seperti apa, kita lihat aja nanti. Jadi belum bisa menentukan sikap. Kami sekarang ini belum bisa menentukan sikap berdasar asumsi-asumsi tadi. Oke. Harus lihat dulu realnya apa gitu. Realnya apa? Oke, kita lihat dulu status PSSI. Ya ini dia nih. Ini adalah status dari PSSI, segala bentuk diskriminasi terhadap suatu negara, perorangan, kelompok, ras, warna, kulit, etis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lain adalah dilarang dan dapat diberikan hukum atau tindakan disiplin lainnya. Ya, Pak Arya, bagaimana nih? Anda konsekuen nggak laksanakan ini? Konsekuen. Gini, di kita bola, kami ikut anggota FIFA. Ya, Patuh pada hal ini. ya, Pemisahan antara politik dengan olahraga. ya, Demikian juga dengan Federasi Palestina. ya, Juga melakukan hal yang sama. ya, Udah, Bang? Pemerintah, kemarin Pak Jokowi ngomong seperti itu juga. ya, Pemerintah Palestina juga ngomong seperti itu. ya, Jadi posisi sama ini. ya. Udah, sekarang kita dilarang ini, Bang. Main bola. Apa yang bakal terjadi, Bang? Yang terjadi nanti apa? Akhirnya apa, Bang? Ya. Ini kita nanti akhirnya dunia akan mengatakan bahwa kita nggak mampu menyelenggarakan Piala Dunia ini. Ya. Ketika kita mengajukan Piala Dunia yang senior, loh, Anda kan udah pernah, nggak bisa. Yang junior aja nggak mampu. Mampu, Gitu. karena ada Israel nanti. Ya. Kedua, nanti ada Olimpiade, Bang. Ya, Ditolak juga. Akhirnya semua ditolak. ya, Udah, karena kita ributkan bahwa nggak bisa dipisahkan. ya, Sementara, Bang, Palestina itu memisahkan. Udah, Ya. nanti mereka tanding, Bang. Misalnya Palestina jadi Ya. tuan rumah Piala Dunia di Palestina. Israel datang, dia terima, Bang, main. Kita tolak semua di sini, kita hancur semua di sini. ya. Yang salah main bola, santai-santai aja. Kalau dengan statuta ini, PSSI bisa apa terhadap pemerintah? PSSI bisa menjatuhkan sanksi nggak pemerintah? Karena sepertinya nih, kalau sampai dibatalkan pemerintah yang melanggar. PSSI nggak punya kewenangan terhadap kepala daerah. Nggak bisa. Nggak bisa. Waktu FIFA dan UEFA melarang Rusia datang bertanding karena mereka invasi ke Ukraina, apa sikap PSSI? Apakah PSSI menolak FIFA juga? Apakah PSSI menolak UEFA? Terima. Karena prinsip statuta ini? Terima.
Terima kan? Karena itu ini Bang. Iya, karena, artinya bukan. PSSI yang nggak konsisten sikapnya. Bukan, Bang. PSSI dengan statuta ini ingin tidak diskriminasi, bebas ras. Abang tapi jangan begitu balik-balik. FIFA mendiskriminasi Rusia karena menginvasi. Jangan dibalik-balik. PSSI tidak jangan dibalik-balik, Bang. Coba dulu dijawab. Ya. Katanya waktu Rusia invasi Ukraina, Ya. FIFA menjatuhkan sanksi, itu benar. Ya. Waktu itu PSSI diam saja. Iya, dengan statuta ini kan mestinya PSSI protes ke FIFA dong. Ya. Gini, Bang. Bagaimana? Kenapa di sana boleh, di sini tidak boleh gitu? Biar kan? gini Bang, biar kita tahu, mungkin nggak tahu Pak Sukamta prosesnya bagaimana. Ya. Anggota federasi di Eropa itu mengusulkan kepada UEFA Ya. untuk memban Rusia. Ya. Dan kemudian habis itu FIFA memutuskan berdasarkan usulan anggota-anggota ini. Ya. Sampai hari ini Bang, federasi di sana, Timur Tengah, Ya. bahkan Palestina pun tidak pernah memberikan usulan supaya Israel di-ban oleh Ya. FIFA. Gimana Bang? Kalau di sini Bang, Ukraina itu mengusulkan Ya. ke UEFA. Ini Palestina nggak mengusulkan loh Bang ke FIFA. Ya. Jadi gimana Bang? Masa kita, ini kan lucu, Palestina aja enggak. Ya. Jadi saya bingung, kita nih ribut di sini, Palestina ya santai-santai. Pak Sukamta, saya penasaran Pak. Ya. Apa ini Bapak, terutama partai Bapak pakai itu untuk pencitraan politik? Mau pemilu 2024? Kalau sikap PKS itu baru hari ini, Kalau lihat sekarang ini Bang, kenapa sampai hari ini kita di sini, kumpul semua di sini kan gara-gara begitu ramenya kontroversi. Ya, ya. Dan kalau bisa dilihat Bang semua, yang menolak Bang saat ini, maaf ya Bang ya, Ya. dibully Bang. Yang menolak malah dibully Saat sekarang. ini. Oke. Semua. Makanya Abang coba cek. Kalau soal politik, sebenarnya kami nggak mau campur. Ya. Coba aja cek, ada nggak yang berani ngomong? Yang tokoh-tokoh politik tertentu sekarang ini, nggak ada yang berani ngomong Bang. Karena Jadi, tahu, kondisinya lagi dibully semua. Karena selama ini mereka hanya melihat ini sebuah sekedar penyelenggaraan dunia. Dia nggak tahu konsekuensi logis. Bulan Agustus Bang, ini akan ada World Beach Competition atau kejuaraan dunia pantai Bang. Di Bali. Ya. Apakah akan dibubarkan juga? Nanti ada Olimpiade, dibubarkan juga. Semua dibubarkan dan semua dibubarkan. Kan Israel itu melakukan gangguan penjajahan terhadap Palestina. Siap. Terima kasih Pak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendorong agar Israel tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Ganjar menyebut sebagai kader PDI Perjuangan, sikap itu jadi perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama Soekarno. Saya berharap agar diupayakan langkah-langkah terobosan bersama tanpa kehadiran Israel, ujar Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah lewat keterangan tertulis. Bangsa kita nih, rakyat kita ini. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya pisahkanlah antara olahraga dan politik. Karena kita cuma mau main bola. Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat. Dan dalam urusan Piala Dunia U20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi jangan mencampur adukkan urusan olahraga dan urusan politik. Persiapkan secara teknis daripada penyelenggara. Dan tentu domain daripada politik luar negeri Indonesia ada di Kemenlu. Sudah ada rapat. Jadi kita harus bagi-bagi tugas.